Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Martinova SPD. Saya guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 16 Padang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran PPL Rencana Aksi 3 pertemuan pertama mengenai materi teks hikayat atau cerita rakyat KD 3.8, membandingkan nilai-nilai dan kebahasan teks hikayat dan cerpen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semangat untuk memulai pembelajaran kita pagi ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dulu doanya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, langkah selesai. Nah, cek kehadirannya dulu. Oh. Aidil Elvian, Aidil Fatru, Faradila. Oh, ada kegiatan OSIS ya. Farhan Saiful, Hafiza. Oke. Hadir semua ya, tapi ada 3 orang yang ikut kegiatan OSIS hari ini. Oke. Baiklah Ananda, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba dicek dulu kebersihan kelasnya. Coba dilihat di bawah meja masing-masing, apakah masih ada sampah. Coba dilihat dulu. Udah bersih semua? Oke. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengingatkan Ananda kembali tentang materi kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang materi apa? Teks hikayat. Nah, sekarang teks hikayat. Siapa yang bisa menceritakan kembali penjelasan tentang materi teks hikayat minggu lalu? Coba Intan. Berdiri Intan. Dalam pembelajaran sebelumnya, kami telah mempelajari tentang kesesuaian nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dengan kehidupan saat ini. Oke, bagus Intan ya. Jadi masih ingat ya pembelajaran kita minggu lalu tentang keterkaitan antara nilai-nilai yang terdapat pada cerita hikayat dengan kehidupan kita saat ini. Nah, pada pembelajaran kita pagi ini masih tentang teks hikayat, yaitu tentang KD 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan teks hikayat ya. Kemudian selanjutnya coba Anda perhatikan indikator pencapaiannya. Ya. Di sini ada 2 indikator yang akan kita capai pada pembelajaran pagi ini. Yang pertama 3.8.1, Ananda nanti diharapkan untuk dapat menemukan karakteristik dari bahasa cerita rakyat atau hikayat yang pagi ini. Paham ya? Oke, pengertian hikayat. Sekarang kita jemput lagi ya sedikit pengetahuan kita tentang hikayat. Ada yang masih ingat apa itu hikayat? Coba dibaca ini. Hikayat merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa dengan mengisahkan kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci sekitar istana, dan segala kesaksiannya, Keanehan dan juga mukjizat. Nah, betul ya. Jadi yang cerita hikayat itu merupakan sastra lama yang berbentuk prosa yang
Ciri-ciri hikayat. Siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri Bali, tentang ciri-ciri teks hikayat? Coba siapa yang bisa membacakan yang pertama? Silakan, Nak. Ciri hikayat yang pertama memakai bahasa Melayu lama. Kedua, Lanjut. terdapat kemustahilan dalam tunamitana. 6, menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. 7, memakai kata arkais yang artinya kata-kata yang saat ini tidak lazim untuk digunakannya. Seperti kata hattab. Tahu dulu, sebelum kita mengetahui tentang kebahasaannya, ciri kebahasaannya, kita harus paham dulu ciri dasar dari tentang sebuah teks hikayat. Cirinya ada 9 yang Ananda perhatikan di depan ini. Pak, coba sekelompok sini lagi yang bisa membacakan teks ini depan. Ya, silakan berdiri, Nak. Yang keras suaranya ya. Satu, sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat bagi pembaca. Ya. Dua, sebagai sarana Hikayat, dia bertujuan sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat bagi pembaca. Dia juga sebagai sarana untuk menghibur pembaca. Kita pada pagi hari ini tentang ciri kebahasaan teks hikayat. Nah, ada berapa ciri ya? Ada 2. Silakan coba Intan bacakan apa itu karakteristik kebahasaan hikayat yang 2 itu. Coba Intan berdiri. Karakteristik kebahasaan hikayat oleh Titah, Bulu, Mahligai, Inang, Upeti, dan Bejana. Oke, jadi secara konsepnya karakteristik kebahasaan yang ada pada hikayat itu ada 2. Kata arkais atau kata-kata yang bersifat kuno. Mungkin yang saat ini sudah langka atau sudah jarang Ananda dengar ya. Misalnya contoh, titah. Titah ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia apa? Siapa yang tahu? Titah baginda raja kepada hamba. Anda perhatikan di dalam materi ajar itu sudah ada sebuah teks yang berjudul Hikayat Bayan Budiman. Kita bagi kelompok dulu. Jadi kita akan dibagi menjadi 5, 6 atau 7 kelompok. Satu kelompok itu hanya terdiri atas 5 orang siswa atau 4 siswa. Ya. Sekarang coba kita duduk berkelompok dulu. Boleh digabung 5 di sini, 5 di belakang. Berarti yang satu gabung ke sini. Ketua kelas, silakan dibagikan LKPD-nya kepada masing-masing kelompok ya. Satu kelompok satu. Iya, 1. Sudah dapat semuanya? Ada yang belum dapat? Sudah pas berarti ya? Ibu memberikan arahan, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, siap ya? Peraturan, kalau ibu bilang 1, lompat 1 ke depan. Kalau ibu bilang 2, lompat 1 ke belakang. Mundur 1 ke belakang. Mundur. Jadi ikuti instruksi ibu. 1, 2, 1. Siapa yang putus kelompok? 2 putus. Dan oke, berarti bagus ya konsentrasinya. Oke, udah tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kembali ke kelompok masing-masing. Coba dilihat LKPD-nya, di sana ada 2 teks yang akan Ananda bandingkan ciri kebahasaannya. Yang pertama, teks hikayat berjudul Hikayat Bayan Budiman. Yang kedua, teks cerpennya berjudul Tukang Pijat Keliling. Jadi, harus semua. Oke, kelompok 5, 6, 7 ya. Oke, silakan. Yang lain, kelompok lain tolong disimak ya hasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Baik. Dari kelompok berapa? Sebutkan. Dari kelompok 3 beranggotakan rumah dan ditaruhnya hampir sampah
kesesuaian juga kondisi hubung waktu. Kutipan cerpennya kemudian Kenapa? kami ketahui bila malam Nanti aja nak. Baiklah, saya dari Yang keras suaranya enak ya. akan bertanya bagaimana karakteristik bahasa teks hikayat berjudul Bayan Budiman. tidak. Oke, sudah paham? Kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Atau memberikan masukan kepada jawaban dari kelompok 3? Sudah? Pak Wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Adia Syahrola. Ya. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana menurut kelompok lain? Apakah jawaban dari kelompok 4 ini sama dengan yang Ananda kerjakan? Intan, kalau di kelompok 3, coba berdiri, menghadap ke temannya. Baik, Intan mau menambahkan kata arkais dan makna artinya. Sebut saja. Kata arkais beranak, makna kamusnya melahirkan. Coba dicek yang lain ya, sama nggak jawabannya, tambahan dari Intan. Kata arkais beranak. Bagaimana kelompok 3? Bisa ditambahkan nanti apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ya, kelompok 4 ya. Oke Ananda, kembali ke tempat semula. Kembali ke kelompoknya semula ya. Oke, sekarang coba fokus kembali ke depan. Sekuensinya kita tadi, handphonenya disimpan yang sudah kita sudah tidak menggunakan HP lagi ya. Terima kasih ketua kelas. Kita akan simpulkan ya. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baiklah Ananda, siapa yang mampu menyimpulkan materi kita pada pagi hari tentang KD 3.8? Siapa yang mau menyimpulkan? Ada 2. Yang pertama, menggunakan kata-kata. Coba berdiri nak, bantu ibu. Ayo. Yang pertama. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Sementara yang cerpen, siapa yang bisa bantu ibu menyimpulkan? Coba. Penggunaan majas atau gaya bahasa. Yang kedua, penggunaan konjungsi. Oke, betul ya. Terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan. Tepuk tangan dulu. Boleh. Oke, dapat kita simpulkan ya kembali bahwa ciri kebahasaan hikayat itu ada 2. Yang pertama penggunaan kata-kata arkais. Yang kedua penggunaan konjungsi hubungan waktu. Begitupun juga dengan cerpen. Ada 2. Yang pertama penggunaan majas dan yang kedua penggunaan konjungsi. Sekarang untuk refleksi pembelajaran kita, bagaimana menurut Anda? Apakah materi hikayat ini susah? Tidak. Apakah mudah untuk Anda pahami? Jadi insya Allah besok kita akan langsung masuk ke materi kita selanjutnya. Masih KD 38, tapi untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang perbandingan nilai-nilainya lagi. Tadi perbandingan kebahasaan antara hikayat dan cerpen. Jadi besok kita sudah masuk ke pertemuan kedua, masih KD 38 tentang perbandingan nilai-nilai yang terdapat pada hikayat dan cerpen. Oke? Tolong pelajari dulu di rumah ya, sebelum besok kita mulai pembelajaran berikutnya. Oke, coba sebelum kita akhiri, kembali ke posisi semula kursi dan bangkunya. Diluruskan lagi. Oke, Ananda sudah rapi kembali seperti semula ya, kursi dan mejanya. Oke, kalau sudah, kita akhiri pembelajaran kita. Tadi kita mulai dengan berdoa, kita kembali mengucapkan hamdalah. Semoga apa yang kita kerjakan pada siang hari ini mendapatkan berkah dan ilmu yang kita dapatkan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan ketua kelas dipimpin doanya kembali. Ucapkan hamdalah saja ya. Kita tutup membaca ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Nanda. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.